Haleluya, 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 haleluya. Shalom alaikum. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hayya bina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan wa ilman katsiran wa hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratil mustaqim ilal jannah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya pada malam hari ini, Evangelis Avraham Effendi Usman. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan membawa sedikit renungan bagi Bapak Ibu. Ayat yang saya ambil dalam Injil Markus 11 ayat 24. Begini bunyinya Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya ulangi Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya mengingat seorang raja yang sangat baik yang bernama Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia ditetapkan oleh Tuhan bahwa umurnya tinggal 1 hari lagi, bahwa dia sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui seorang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, Raja Hizkia, wahai Raja Hizkia, Tuhan berpesan kepadaku, kata Tuhan, bahwa umurmu tinggal 1 hari lagi. Besok engkau meninggal dunia. Besok engkau menghadap Sang Khalik. Besok engkau menghadap Bapa di surga. Besok engkau menghadap Rabbmu, menghadap Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu, siap tidak siap? Raja Hizkia sudah Tuhan tetapkan bahwa besok dia meninggal dunia. Seandainya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini terjadi pada saudara dan saya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang terjadi pada diri kita? Saya percaya kita akan galau segalau-galaunya Bapak Ibu. Kenapa? Seorang nabi dan rasul Tuhan datang ke rumah kita. Dia mengatakan bahwa umurmu sudah tinggal sedikit lagi. Umurmu tinggal beberapa jam lagi. Umurmu tinggal beberapa saat lagi. Yang ada di pikiran kita, Tuhan selamatkan aku. Selamatkah aku atau tidak? Masuk surgakah aku atau tidak? Pasti itu yang terpikir di dalam benak pikiran kita. Dan itu wajar karena manusiawi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Seandainya seorang yang diurapi oleh Tuhan, yang dipenuhi oleh kuasa Ruh HaKodes, Roh Kudus, datang ke rumah saudara dan saya, orang tersebut mengatakan, ya Evangelis Effendi Avraham Effendi Usman, Tuhan mengatakan kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya bahwa umurmu tinggal beberapa hari lagi, umurmu tinggal beberapa saat lagi, umurmu tinggal beberapa jam lagi. Saya Bapak Ibu juga sangat galau, takut luar biasa, gelisah, khawatir yang luar biasa. Nah, apakah Bapak Ibu merasakan hal yang sama? Saya percaya pasti kita merasakan hal yang sama. Ayo kita melihat bagaimana Raja Hizkia pada waktu itu. Apa yang Raja Hizkia lakukan Bapak Ibu? Ketika Nabi Yesaya berpesan kepada Raja Hizkia Bapak Ibu, dia naik ke tingkat rumahnya, tingkat 2, lantai 2 atau lantai 3 bisa kita katakan. Dia masuk ke ruang doa. Ketika dia masuk ke ruang doa Bapak Ibu, dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Itu yang pertama yang dia lakukan. Setelah dia memohon ampun Bapak Ibu, apalagi yang dia lakukan? Dia minta belas kasihan Tuhan. Bagaimana cara dia meminta belas kasihan Tuhan? Apa yang sudah Raja Hizkia lakukan? Amal kebaikan yang Raja Hizkia lakukan, dia bawakan semuanya ke hadapan Tuhan. Dia berkata, Bapak Ibu, Tuhan, tolong ampuni saya.
ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, ampuni pelanggaran saya. Tolong Tuhan, panjangkan umur saya. Tolong Tuhan, jangan dulu Engkau ambil saya. Saya belum siap Tuhan, tolong Tuhan. Dan Raja Hizkia bukan saja itu yang dia katakan Bapak Ibu. Dia mengingatkan semua kebaikan yang sudah dia lakukan. Dia mengingatkan Tuhan. Supaya apa yang sedang Raja Hizkia lakukan, apa yang sudah Raja Hizkia lakukan, dia mengingatkan Tuhan. Tuhan, aku orang baik. Aku memimpin dengan baik. Aku banyak amal. Aku banyak hal-hal kebaikan yang aku lakukan. Itu yang Raja Hizkia katakan kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ketika Raja Hizkia berdoa, dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia menangis, dia minta kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mendengar jeritan Hizkia. Dia mendengar suara Hizkia. Dia mendengar doa Hizkia. Dia mendengar apa yang sedang Hizkia alami. Lalu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya. Pada saat itu Bapak Ibu, ketika Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia, wahai Hizkia, umurmu tinggal beberapa saat lagi. Setelah itu Bapak Ibu, Raja Hizkia naik ke atas, dia berdoa berseru kepada Tuhan. Dan Nabi Yesaya meninggalkan rumah Raja Hizkia. Ketika Nabi Yesaya berjalan meninggalkan rumah Raja Hizkia, begitu dia buka pagar rumah Raja Hizkia Bapak Ibu, Tuhan menjawab doa Raja Hizkia. Sedetik itu juga Bapak Ibu, Tuhan jawab doanya. Detik itu juga Bapak Ibu, Tuhan dengar doa Raja Hizkia. Dan detik itu juga Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya. Tuhan berkata, wahai Nabi Yesaya, kembali ke Raja Hizkia, katakan kepada Raja Hizkia, umurnya aku tambah 15 tahun lagi. Ini Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu, kitab Markus katakan, Markus 11 ayat 24. Ketika engkau berdoa berseru, yakinlah. Ketika engkau berdoa seolah-olah engkau sudah menerima apa yang kamu minta kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapkah kita atau tidak? Ketika Tuhan berikan, Tuhan jawab doa kita, Tuhan jawab seruan kita, apakah Bapak Ibu dan saya sudah siap untuk menerima berkat daripada Tuhan, untuk menerima apa yang sudah kita minta kepada Tuhan? Siapkah atau tidak Bapak Ibu? Jangan Bapak Ibu ketika Tuhan jawab doa kita, kita lupa. Jangan ketika Tuhan jawab doa kita, Tuhan dengar seruan kita, Tuhan punya belas kasihan yang luar biasa terhadap kita, kita lalai Bapak Ibu. Kita tidak lagi merespon Tuhan, panggilan Tuhan. Kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Kita tidak lagi erat melekat dengan Tuhan. Bahkan kita banyak lalai Bapak Ibu. Kalau ini yang terjadi, ketika kita meminta, Tuhan jawab doa kita. Sementara setelah Tuhan jawab, Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan kita, lalu kita lupa, maka sangat fatal yang akan terjadi. Bapak Ibu tahu apa yang sedang terjadi dengan Raja Hizkia? Ketika umur Raja Hizkia ditambahkan oleh Tuhan 15 tahun, Raja Hizkia senangnya minta ampun Bapak Ibu. Begitu senang, begitu bahagia, begitu gembiranya Raja Hizkia. Ketika umur ditambah oleh Tuhan 15 tahun lagi, dan Raja Hizkia melahirkan seorang anak. Dan konon Bapak Ibu, anak yang dilahirkan oleh Raja Hizkia ini melalui istrinya yang bernama Manasye. Nah, Manasye ini Bapak Ibu seorang raja. Kelak dikatakan di dalam Alkitab, Manasye ini menjadi seorang raja ketika dia dewasa. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu, Manasye ini menjadi seorang raja, dan raja yang sangat kejam.
Raja yang sangat kejam, raja yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan konon dikatakan di dalam Alkitab, Alkitab mencatat Bapak Ibu, melalui Raja Manasye, dia membawa bangsa Israel, dia membawa bangsa Israel, bangsa kesayangannya Tuhan, untuk menyembah berhala. Dan menurut sejarah, menurut cerita Bapak Ibu, di antara raja-raja yang lain, Raja Manasye ini adalah diberikan umur yang sangat panjang oleh Tuhan, dan dia diberikan kekuasaan oleh Tuhan yang sangat panjang. Bukan setahun 2 tahun dia memimpin bangsa Israel. Dia lama sekali memimpin bangsa Israel. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa hal ini terjadi pada Raja Manasye? Itu oleh kelalaian Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia dijawab doanya oleh Tuhan, Tuhan menjawab doa Raja Hizkia, Tuhan melawat Raja Hizkia, Tuhan mendengar seruan dan doa Raja Hizkia. Raja Hizkia, ketika dia punya anak laki-laki, anaknya satu lagi, maka dia tidak pandai menjaga anaknya. Dia tidak mendidik anaknya. Dia tidak mengajarkan kepada anaknya takut akan Tuhan. Sehingga anaknya menjadi anak yang sombong, menjadi anak yang angkuh, anak yang tidak tahu diri, anak yang tidak tahu diuntung. Bahkan Bapak Ibu, Raja Manasye ini menjadi seorang raja, dan raja yang sangat kejam di antara raja-raja yang pernah memimpin bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu. Ini kenapa Bapak Ibu terjadi hal ini? Raja Hizkia, doanya didengar oleh Tuhan. Dia menikmati apa yang dia alami, apa yang dia terima dari Tuhan, tetapi dia tidak bisa lagi menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Dia lalai Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau saya katakan, ketika kita meminta kepada Tuhan, hati kita harus siap untuk menerima apa yang kita minta. Ketika Tuhan jawab doa saudara dan saya, kita harus siap Bapak Ibu. Ketika kita minta kepada Tuhan, minta berkat kepada Tuhan, siapkah kita menerima berkat itu atau tidak? Ini yang menjadi persoalannya. Makanya Bapak Ibu, Tuhan itu lebih tahu daripada apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Kadang-kadang keinginan Tuhan susah menjawab, tetapi kalau kebutuhan Bapak Ibu, Tuhan selalu jawab. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, sekali waktu pada 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, saya pelayanan di Kepulauan Mentawai. Ketika saya pelayanan di Pulau Mentawai, pada waktu itu Bapak Ibu, harga tiket pesawat sangat mahal sekali. Waktu itu saya mau pulang ke Jawa Tengah. Dari Mentawai saya seberang pulau, saya seberang ke Padang. Saya ke Padang naik kapal. Waktu itu saya naik kapal Mentawai Fest, Bapak Ibu, kapal cepat Mentawai. Sampai di Padang, saya lihat, saya cari di Ojen Bapak Ibu, bahwa harga tiket Traveloka itu sangat mahal. Rata-rata tiket itu harganya antara 5 dan 6 sampai 7 juta. Malam pertama saya berdoa Bapak Ibu. Saya katakan, Tuhan tolong turunkan harga tiket. Saya tidak ada uang, saya bilang sama Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada tanda-tanda jawaban daripada Tuhan. Hari kedua saya di Padang Bapak Ibu, uang sudah mulai menipis. Saya katakan, saya percaya Tuhan pasti menjawab doa saya. Kalau saya berdoa, bukannya harga tiket di agen Traveloka turun, malah naik Bapak Ibu. Harga tiket dari 6-7 juta sampai ke 9 juta. Padahal harga normal Bapak Ibu 1.300.000 sampai 1.700.000 itu harga normal. Tetapi pada waktu itu harga tiket melambung tinggi Bapak Ibu. Sampai saya berdoa, teman saya katakan, Bang Pendi jangan berdoa. Ini sudah ditetapkan oleh Traveloka. Tidak mungkin Traveloka itu menurunkan harga, malah naik. Saya katakan tidak. Saya bilang, Tuhan jawab doa saya. Dan Tuhan belum pernah Tuhan tidak jawab doa saya. Saya katakan saya akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak Bapak Ibu, uang saya mulai menipis, saya tidak bisa pulang ke Jawa. Saya berdoa Bapak Ibu. Sudah 4 malam saya di Padang.
saya sudah mulai cari penginapan yang paling murah di Padang, supaya bekal saya tidak habis. Nah, lalu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Sekali waktu malam kelima saya mencari harga tiket Bapak Ibu di Traveloka. Jam 2 pagi saya dapat harga tiket 2.670.000 sekian Bapak Ibu. 2.700.000 sekian. Hampir 3 juta Bapak Ibu. Saya katakan kepada teman saya, lihat ini, harga tiket dari 9 juta turun menjadi lebih kurang dari 3 juta. Tolong anterin saya ke box ATM yuk. Saya mau bayar Traveloka. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika saya berjalan dari penginapan, diantar oleh teman anak Mentawai, anak pemuda Mentawai yang tinggal di Padang. Diantar saya ke box ATM. Sampai saya di box ATM Bapak Ibu, saya pegang kartu ATM Mandiri saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, uang di ATM saya ini pas-pasan buat beli tiket. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi Tuhan setelah saya beli tiket ini. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, Yahweh Yireh, yang menyediakan segala-galanya bagi saya, yang mencukupkan segala-galanya bagi saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya masukkan ATM saya ke box ATM, lalu saya tekan PIN. Setelah itu saya bayar 2.700.000 sekian. Selesai saya bayar Bapak Ibu, tidak lama kemudian, detik itu juga ya, masuk SMS ke HP saya, masuk pesan ke email saya bahwa saya sudah membayar tiket pesawat, dan oleh Traveloka mereka kirimkan kode booking ke saya sehingga saya bisa pulang. Nah, yang ingin saya sampaikan apa Bapak Ibu? Saya cek lagi di ATM berapa tinggal uang saya. Ketika saya cek di ATM Bapak Ibu, uang saya tidak dipotong 1.000 perak pun oleh ATM. Sampai saya heran. Seharusnya dipotong 2.700.000 sekian karena saya pesan tiket di Traveloka, tiket Lion. Tetapi oleh box ATM tidak dipotong uang saya 1.000 perak pun Bapak Ibu. Saya menangis di box ATM itu. Saya katakan kepada teman saya, coba lihat, kenapa kok ini uang Om Pendi ini nggak dipotong loh. Lalu teman saya bilang, kok bisa ya Bang Pendi ya, katanya. Lalu saya bersorak-sorak di situ, saya katakan haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang gedor-gedor pintu ATM. Mereka bilang, saya dengar suara mereka ketika saya buka pintu ATM. Teman yang di luar itu mengatakan, orang yang di luar yang ingin memakai ATM mengatakan, saya juga ingin pakai ATM, bukan kamu aja yang pakai, katanya. Lalu saya bilang, waduh luar biasa. Kenapa ditanya sama orang itu? Saya bilang, saya beli tiket di ATM ini, saya pesan tiket di ATM, saya bayar, tapi 1.000 perak pun uang saya tidak dipotong oleh ATM ini. Lalu orang ini mengatakan, Bapak Ibu, wah luar biasa ya. Saya jawab, bukan saya yang luar biasa, tetapi Yesus yang luar biasa. Saya jawab begitu. Lalu orang itu Bapak Ibu marah, ternyata kamu Kristen, minggir katanya. Saya ingin masuk memakai ATM. Lalu Bapak Ibu, saya tidak peduli lagi kepada orang itu. Saya katakan kepada teman saya, tolong bawa saya ke ATM satu lagi. Ketika saya dibawa ke ATM satu lagi Bapak Ibu, saya periksa uang saya di ATM. Apakah ada pemotongan atau tidak? Ketika saya cek Bapak Ibu, ternyata uang saya tidak dipotong. Sementara saya sudah menerima kode booking. Saya minta kepada teman saya, tolong bawakan lagi saya ke ATM yang lain. Dibawa lagi Bapak Ibu. Tetap tidak ada pemotongan. Lalu saya pulang ke penginapan. Di sana saya bernyanyi, memuji Tuhan. Saya memuliakan Tuhan, saya meninggikan Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menyediakan tiket saya untuk pulang ke Semarang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya belum percaya juga Bapak Ibu. Ketika belum percaya, besok pagi saya bangun, selesai doa pagi, saya bangun, saya pergi lagi ke box ATM. Saya cek lagi, uang saya masih ada. Tetap tidak ada pemotongan. Sampai saya tarik uang saya 100.000 supaya apakah benar atau tidak. Ketika saya tarik uang 100.000 Bapak Ibu, hanya 100.000 itu yang dipotong oleh ATM. Tuhan luar biasa Bapak Ibu.
Saya benar-benar merasakan bagaimana kasih Tuhan kepada saya. Saya benar-benar rasakan itu Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Ketika kita meminta dengan segenap hati kita memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, akan menjawab setiap doa kita, setiap seruan kita. Tinggal kita sabarkah atau tidak. Tinggal kita benar-benar yang menjadi kebutuhan kita atau tidak. Tinggal Bapak Ibu, apakah kita siap menerima berkat itu atau tidak. Jangan seperti Raja Hizkia Bapak Ibu. Ketika Tuhan menjawab doa Raja Hizkia lupa terhadap apa yang sudah dia minta kepada Tuhan. Ketika umurnya ditambahkan 15 tahun dan Raja Hizkia punya satu anak lagi, dan anak ini tidak dididik oleh Raja Hizkia takut akan Tuhan. Dan yang terjadi apa? Anak ini menjadi anak yang pembangkang Bapak Ibu. Itu karena tidak dididik oleh Raja Hizkia. Jangan sampai ini terjadi pada saudara dan saya. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, mohon kepada Tuhan. Ketika Tuhan jawab doa saudara, maka Bapak Ibu mengucap syukurlah terhadap apa yang sudah Tuhan jawab doa Bapak Ibu. Saya percaya saudara sangat diberkati pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kepada Bapak Yahweh saya mohon ampunan. Saya akan berdoa bagi kita semua Bapak Ibu. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, kami bersyukur kepada Engkau pada kesempatan kali ini Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap subscriber hamba. Engkau berkati mereka Tuhan. Bila mereka sakit, sembuhkan sakit penyakit mereka Bapa. Kuasa Yahweh Rafa terjadi pada mereka. Bila mereka dalam kekurangan Tuhan, Engkau Yahweh Jireh yang menyediakan segalanya bagi mereka, yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Bila ada di antara mereka yang kurang iman Tuhan, yang penuh kebimbangan, tetapkan iman percaya mereka kepada Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila ada di antara mereka yang jualan, Engkau kirimkan pelanggan-pelanggan ke toko mereka, kirimkan pembeli-pembeli ke toko mereka Tuhan, sehingga toko mereka maju. Dan dengan kemajuan itu ya Bapa, dengan berkat yang mereka terima, mereka bisa pergunakan di jalan Engkau ya Bapa. Mereka bisa pergunakan dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, anak cucu menantu mereka Engkau berkati, ladang sawah mereka Engkau berkati, ternak mereka Engkau berkati. Apa yang mereka perbuat Tuhan, dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Segala campur tangan setan, kuasa penguasa alam kegelapan yang ingin mengacaukan hidup kami Bapa, kami tengking tolak semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat orang-orang yang nyinyir kepada kami, orang yang menghina kami Tuhan. Kami lepaskan pengampunan kepada mereka Bapa. Kami tidak punya hak untuk membalas sakit mereka. Kami tidak punya hak untuk membalas cacian mereka. Kami tidak punya hak untuk membalas hinaan mereka. Kami tidak punya hak untuk membalas makian mereka. Karena penghakiman haknya Tuhan, bukan haknya kami. Dan kami Tuhan memohon, kiranya Engkau mengampuni orang yang menghina kami, orang yang mencaci maki kami, orang yang berkata jelek kepada kami ya Tuhan. Ampuni mereka Bapa, berkati mereka. Bila perlu ya Aba ya Bapa, tarik mereka supaya mereka datang kepada Yesus Kristus. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan, tidak ada kebenaran. Maka dari itu Bapa, Engkau lawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur hamba di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Hamba berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Sehat selalu subscriber saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.